Eh, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 4.1 akan memulai tugas kelompok mengenai evaluasi dan membandingkan praktik berakhlak di tempat kerja masing-masing. Baik, untuk nilai pertama yakni berorientasi pelayanan, dipersilakan kepada Mbak Mary. Jadi praktik berorientasi pada pelayanan yang dilakukan oleh dinas saya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu berupa monitoring dan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten atau kota se-Jawa Barat. Selain itu juga, di Dukcapil Provinsi juga membantu untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada pelayanan di bidang pencatatan sipil itu sendiri untuk kabupaten atau kota. Sudah seperti itu. Karena di Dukcapil Provinsi itu sendiri nggak ada pelayanan yang langsung ke masyarakat secara langsung. Namun di Dukcapil juga selalu menerima pengaduan-pengaduan masyarakat dan selalu langsung diproses dengan ramah dan sekatan, seperti itu. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh dinas yang lain. Selanjutnya, Muslim, mungkin bisa dijelaskan praktik di tempat kerjanya. Kalau saya kerja di Biro BUMD Investasi dan Administrasi Pembangunan, untuk nilai dasar berorientasi pelayanan eh, ada 2 poin. Yang pertama, paduan perilaku inti yang memahami kebutuhan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Contoh di kantor saya yaitu pernah menyiagakan posko oksigen ketika pandemi COVID melalui penugasan BUMD yang ditugaskan melalui MUJ. Setelah itu ada panduan perilaku inti berupa melakukan perbaikan tiada henti. Kalau di kantor kami itu ada melakukan evaluasi kinerja BUMD. Jadi semua BUMD yang ada di Jawa Barat kita evaluasi per triwulan, semester, sama per tahun. Sekian dari kantor saya. Silakan dilanjut ke saya sendiri. Maaf lupa guys. Baik, untuk di Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat, yang saya coba analisis ya penerapan nilai berorientasi pelayanan. Yang pertama, memahami kebutuhan dan mengutamakan kepuasan masyarakat. Itu dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan job fair. Job fair sendiri merupakan bisa dibilang respon Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat akan kebutuhan masyarakat terkait lowongan pekerjaan. Dalam respon hal tersebut, Disnaker melaksanakan kegiatan job fair. Adapun untuk sikap hormat, sopan, cepat, ikhlas, dan sigap, saya garis bawahi terutama sikap sigap ya. Itu terlihat dalam ketika ada permasalahan PMI. PMI yang bermasalah akan segera ditangani oleh Disnaker Trans. Salah satunya adalah menjemput mereka di biasanya di bandara ya, yang sebelum berangkat itu ketangkap. Kemudian untuk yang terakhir, perbaikan terus-menerus dan memberikan pelayanan, salah satunya adalah saat pandemi COVID-19. Yang semula job fair-nya itu offline, karena ada suatu eh, musibah ya, suatu pandemi, maka Disnakertans melakukan perbaikan, salah satunya dengan melaksanakan job fair secara online. Sekian dari dinas saya, mangga dilanjut ke NDH lain. Izin, saya ingin menjelaskan sikap berorientasi pelayanan yang ada di instansi saya, yaitu Biro BUMD Investasi dan Administrasi Pembangunan. Panduan perilaku yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini kami telah membuat suatu sistem yang disebut dengan sistem monitoring dan evaluasi keuangan atau Simolek Jabar yang digunakan oleh BUMD untuk mempermudah penyampaian laporan keuangan baik bulanan, semesteran maupun tahunan kepada pemangku kepentingan seperti ke Pak Ridwan Kamil selaku pemegang saham maupun stakeholder lainnya. Kemudian melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, ikhlas, dan sigap. Diimplementasikan dengan jika ada pertanyaan atau suatu masalah yang dialami oleh BUMD itu, kami tuh memberikan
solusi yang selalu bisa diimplementasikan gitu untuk mengurangi permasalahan-permasalahan berikut. Hmm. Kemudian melakukan perbaikan terus-menerus dalam memberikan pelayanan, yakni sering dilakukannya evaluasi yang sering dilakukan oleh atasan kami, itu menandakan bahwa di Biro BUMD ini menerima setiap masukan positif dari siapapun yang sifatnya membangun untuk meningkatkan kualitas kiri. Terima kasih. Selanjutnya, PNDH 21. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menjelaskan tentang berorientasi pelayanan di dinas saya, yaitu DPMPTSP Provinsi Jawa Barat. Yang mana orientasi pelayanan ini sangat berkaitan dengan dinas saya, yang mana eh, output dari dinas saya itu yaitu perizinan, di mana dari perizinan tersebut tahap awalnya kami melalui aspek pendaftaran dari aplikasi OSS, yang mana OSS itu bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam apabila ada yang menginginkan untuk membuat izin berusaha. Yang mana manfaat OSS sendiri yaitu memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mendapatkan izin usaha dari tahap persyaratan usaha, izin usaha, dan operasional usaha. Nah, kemudian untuk melakukan perbaikan tiada henti, dinas saya itu pada bidang data dan informasinya itu sangat terbuka sekali bagi warga yang ingin mengetahui berbagai informasi, apalagi yang berkaitan dengan perizinan berusaha. Seperti misalkan masyarakat bisa bebas bertanya sesuai kebutuhan. Misal ingin izin bisnis tambang atau yang apa kalau dari kota itu bisa di NTP, dengan yang mana bisnisnya itu seperti perdagangan juga butuh izin dari dinas saya. Ya, mungkin itu aja menurut saya. Saya sudah mendengar ya teman-teman bahwa paparan masing-masing praktik berakhlak di tempat kerja. Jadi siapa nih yang kiranya menurut teman-teman yang seenggaknya paling mendekati lah dari nilai core value berorientasi pelayanan. Mangga, silahkan kalau ada yang mau berpendapat. Kalau dari saya sih, yang paling mendekati itu dari dinasnya Norman, karena dinasnya Norman sendiri tupoksinya mengurusi perizinan, sehingga sangat berkaitan dengan berorientasi pelayanan. Baik, rekan yang lain ada? Meli mungkin, Namira, atau Norman? Kalau saya sih sama seperti Yusril ya, karena DPM PTSP itu sangat berhubungan dengan masyarakat. Jadi mungkin menurut saya yang paling mendekati itu punya dinasnya Norma. Baik, Izin. silakan. Kalau saya ke Disnaker Trans tadi dinasnya Muhammad Iqbal karena adanya pelayanan terkait job fair, di mana job fair itu kan dibutuhkan banget untuk masyarakat eh, agar bisa memperoleh pekerjaan gitu. Jadi dengan dilaksanakannya job fair, menurut saya tuh dinas tersebut sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu. Terima kasih. Baik, kalau dari saya sendiri tadi yang Biro BUMD itu saya prepare Biro BUMD. Terus mendengar juga paparan dari Norman tentang DPM PTSP. Sebenarnya dua-duanya sudah cukup bagus ya, akan mendekati pelayanan. Tapi saya lebih condong ke dinasnya Norman. Karena ya seperti jawaban teman-teman yang lain, Meli sama Yusril, kepuasan masyarakat tentang perizinan ya, apalagi sebelumnya terdengar bahwa perizinan di Indonesia ini sulit. Nah, jadi salah satu tugasnya Dinas Norman adalah memastikan kepuasan masyarakat tentang hal perizinan. Selain itu dalam perizinan juga kita perlu sikap yang
sopan terhadap stakeholder dan perusahaan dan sigap juga. Kemudian untuk perbaikan terus-menerus juga sangat bagus ya di dinasnya Norman. Kalau saya memilihnya dinas Norman. Izin menambahkan kalau saya sendiri ya memilih dinas saya ya mungkin karena di bidang pelayanan kami itu langsung terjun ke masyarakat, baik kalau misalkan ada event-event pembuatan NIB kayak apa, eh, NIB itu misal kami terjun ke suatu event di mana di situ tuh terdiri dari banyak pengusaha yang masih kebingungan dalam aspek perizinan. Soalnya yang kita ketahui banyak sekali eh, perizinan yang perizinan apa berusaha bisnis yang ilegal yang masih butuh perizinan dari dinas kami. Nah, mungkin eh, untuk mungkin itu aja sih. Baik, tadi kita sudah mendengar ya jawaban dari teman-teman didapat bahwa 4 dari 5 orang di sini memilih DPMPTSP sebagai dinas yang paling mendekati core value berorientasi pelayanan. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke core value yang kedua yakni akuntabel. Untuk Meli dipersilakan. Untuk core value selanjutnya akuntabel. Jadi akuntabel itu kan memiliki definisi bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sendiri, sebagian besar pegawai ASN maupun non-ASN-nya telah melakukan tugas dengan jujur, tanggung jawab, disiplin, dan juga berintegritas. Sebagai contoh, di Subsapil Jabar ini, para pegawainya menggunakan barang milik negara seperti laptop, komputer, kendaraan dengan penuh tanggung jawab, yang artinya digunakan untuk keperluan tugas negara. Gitu. Selain itu juga untuk dari sisi keuangan, karena saya kan di sekretariat, pertanggungjawaban keuangan berupa pengeluaran-pengeluaran belanja pun sudah terintegrasi dan transparan. Jadi semua pegawai di Sukcapil bisa ikut melihat nih sebenarnya kita itu udah belanja apa aja, sudah merealisasikan apa aja, dan masing-masing dari kami itu bisa saling mengontrol pengeluaran satu sama lain dan bisa terbuka gitu. Sudah cukup sekian, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut yang lain. Kalau dari kantor saya yang akuntabel tuh untuk yang melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Contoh di kantor saya yaitu setiap pegawai itu melakukan absensi pada KIMOP dan melakukan pengisian aktivitas kerja pada TRK. Terus untuk yang menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, itu kalau di kantor saya itu bisa prakteknya itu menggunakan kertas dan tinta printer hanya untuk keperluan kantor. Selanjutnya untuk panduan perilaku yang tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kalau di kantor kami itu ada kan kita sebagai pengolah data yaitu berarti mengolah data sesuai dengan data yang ada sehingga hasil dari pekerjaan kita itu tidak menyalahgunakan wewenang jabatan gitu. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya dari dinas saya, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, untuk praktik core value akuntabel mengenai perilaku jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi dapat dilihat salah satunya dengan penyampaian LPJ bendahara pengeluarannya yang disampaikan ke KPPN itu selalu tepat waktu, yakni sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Adapun mengenai penggunaan barang milik daerah ya atau barang milik negara yang secara efektif dan efisien terlihat dari skala prioritas penggunaan kendaraan dinas. Jadi apabila ada tim yang bertugas di atas 3 orang, itu lebih diprioritaskan daripada yang perjalanan dinasnya hanya 1 atau 2 orang saja. Kemudian terkait tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan,
dapat dilihat dari peran PPK dan PPSPM-nya yang tidak saling silang gitu perannya. Mereka bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Sekian dari dinas saya, silahkan dilanjut ke Namira. Izin, kalau di instansi saya, Biro BUMD, itu pegawainya telah apa ya, mengerjakan tugas itu sesuai job desk-nya masing-masing yang dilakukan secara cermat dan teliti sehingga mengurangi adanya kesalahan dalam pengambilan suatu keputusan. Kemudian untuk yang menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien itu di sini kan kami kan menggunakan komputer kantor. Nah, kebetulan alhamdulillahnya pegawai-pegawai di sini itu menjaga dan merawat peralatan yang menunjang kegiatan dalam pekerjaan itu dengan baik. Kemudian untuk yang tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, kita kita tahu bahwa instansi saya itu sangat berkaitan erat hubungannya dengan pihak eksternal yaitu BUMD. Nah, itu tuh sangat sangat besar kemungkinannya ada praktek KKN, ya korupsi kayak gitulah. Nah, di kantor kami itu sudah menerapkan apa ya? Para pegawainya itu benar-benar menolak adanya gratifikasi gitu dan selalu transparan dalam hal apapun sehingga hal itu tuh menghindari adanya kesalahpahaman di antar pegawai. Terima kasih. Baik, izin. Eh, Kalau di dinas saya, di PMPTSP sendiri, untuk nilai akuntabel, yang mana dinas kami sendiri itu punya mutu. Mutunya itu eh, percayaan masyarakat itu adalah hal yang utama. Adapun praktik yang ada di kantor saya itu yaitu dari dokumen persyaratan perizinan sudah sesuai dengan syarat-syarat dari BKPM. Tidak ada yang melakukan fraud atau melakukan pelanggaran atau semacamnya itu. Dan juga pegawai di PPTSP itu melaksanakan tugasnya itu dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas. Lalu apa dibuktikan dari dinas kami itu mendapatkan sertifikat WBK dan WBBM. Dan juga untuk realisasi investasi yang sudah sesuai dengan sasaran nasional, itu dinas kami juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Investasi atau BKPM atas realisasi yang dicapai. Baik, mungkin itu saja tentang nilai akuntabel dari dinas saya. Enggak, silahkan teman-teman yang lain. Kiranya menurut teman-teman yang mana yang paling mendekati nilai akuntabel. Silahkan kalau dari saya sendiri, itu dinasnya Norman lagi gitu. Karena bisa dilihat tadi dengan mendapat predikat BK dan WBBM serta penghargaan dari BKPM. Izin, saya juga setuju sih karena udah ada buktinya gitu bahwa instansi tersebut benar-benar akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Saya juga setuju dengan instansinya Norman karena sudah ada pembuktian bahwa instansi Norman itu akuntabel gitu. Izin menambahkan juga ya, untuk mendapatkan sertifikat WBK atau WBBM itu kan banyak itu persyaratannya itu baik dari opini BPK, terus predikat sakit, indeks reformasi birokrasi, dan masih banyak hal lainnya. Jadinya untuk WBK itu kan ada syarat minimal. Dan untuk ke tahap selanjutnya itu WBBM ada syarat minimal juga, yang mana eh, sangat sulit ya untuk mengejar WBBM. Baik, mungkin itu saja. Baik, mungkin bisa kita lihat ya sudah teman-teman, dari 5 orang, 3 suara sudah memilih dinasnya Nur. Maka secara tidak langsung untuk core value akuntabel, maka kita pilih dinasnya Norman ya. Gimana? Setuju nggak teman-teman? Setuju. Setuju, setuju. Setuju. Oke, selanjutnya kita lanjut ke core value ketiga dengan nilai kompeten.
dipersilakan. Oke, jadi kompeten itu sendiri kan memiliki definisi sebagai terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Nah, di dinas saya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat itu telah memberikan ruang yang luas gitu untuk para pegawainya agar bisa melanjutkan pendidikannya untuk terus bisa belajar dan mengembangkan kapasitas dirinya. Eh, Lalu untuk hal lain kayak misal ada CPNS baru yang baru masuk atau pegawai-pegawai lain yang baru terjun ke dunia pemerintahan itu diajari betul-betul gitu sama rekan kerja kami masing-masing. Jadi pegawai-pegawai di sana alhamdulillah cukup kooperatif untuk bisa membantu mengembangkan kompetensi kita. Mungkin cukup sekian. Silakan Yusril. Kalau kompeten untuk di instansi saya, yang pertama untuk panduan yang meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Itu kalau dari kantor saya itu ada yang mengikuti webinar, BIMTEK, kayak gitu. Terus untuk yang membantu orang lain belajar, kita pernah mengadakan in-house training akuntansi secara internal bagi semua pegawai. Jadi semua pegawai eh, diajarin untuk membaca laporan keuangan semua BUMD agar bisa membuat telaahan dengan kualitas yang baik. Nah, untuk yang mengajar in-house training sendiri itu ada analis ahli media dari kita. Kemudian ada yang melaksanakan tugas dengan kualitas baik. Itu kita mengerjakan tugas secara profesional. Sekian dari saya. Untuk di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, penerapan core value kompeten itu bisa dilihat dari adanya bimbingan teknisnya. Sama seperti jawaban Yusril tadi, tapi untuk di Snaker ini, BIMTEK-nya itu dari eksternal, yakni BIMTEK sesuai jabatan fungsional ya, biasanya BIMTEK pengantar kerja, BIMTEK pengawas ketenaga kerjaan, kemudian ada BIMTEK pengelolaan keuangan yang di apa yang diagendakan ya oleh pihak kementerian. Mungkin itu saja dari dinas saya. Izin selanjutnya, kalau di dinas saya itu seluruh pegawai di dinas saya itu mau mempelajari hal baru dan tidak malu bertanya terkait hal yang baru, meskipun kepada pegawai yang jabatannya itu lebih rendah gitu, serta adanya dukungan dari atasan untuk melanjutkan pendidikan setinggi mungkin dan mengikuti jika ada pelatihan-pelatihan. Kemudian terkait membagi ilmu dan pengetahuan ke orang lain, di banyak pegawai di kantor kami itu yang selalu memberikan informasi terkini jika ada informasi yang dirasa dapat berguna untuk meningkatkan kualitas diri pegawai, baik akan disampaikan secara langsung maupun dikirimkan melalui grup WhatsApp. Kemudian jika mengerjakan suatu pekerjaan itu selalu dilaksanakan dengan totalitas. Terima kasih. Baik, untuk dinas saya sendiri, sudah kedengaran belum? Sudah. Kedengaran, Men? Sudah lebih kenceng ya? Ya. Untuk dinas saya sendiri, yaitu DPMPTSP, di mana pada praktik nilai core value ASN yang kompeten, itu sama seperti Yusril dan Iqbal, yang mana ada webinar atau BIMTEK tentang perizinan. Tapi itu dari internal, tidak seperti Iqbal yang di eksternalnya itu Iqbal ya. Terus adapun untuk hal lainnya, yaitu kayak seperti di tim kepegawaian di dinas saya itu selalu mendorong setiap pegawainya tuh untuk berkembang, baik melalui pelatihan itu dibebaskan, baik eh, saya kan di pengelola keuangan, nah itu dibebaskan, boleh mau ngikutin pelatihan seperti pengadaan atau boleh juga untuk perizinan meskipun jabatan saya itu pengelola keuangan gitu. Nah, itu mendorong setiap pegawai untuk berkembang melalui pelatihan, seminar, dan seminar online yang seperti saya jelaskan. Mungkin itu aja sih. Baik, terima kasih.
Kiranya siapa yang mau memberikan pendapatnya nih, yang paling mendekati core value kompeten? Dari Meli mungkin silakan. Kiranya dinas tempat siapa nih yang paling mendekati? Kalau menurut saya Dinas Biro BUMD ya, tempatnya Yusril. Kenapa? Karena eh, tadi kan udah dijelasin sama Yusril juga kalau dinasnya dia itu ada mengikuti webinar, terus juga ada mengadakan in-house training, dan itu eh, akan sangat membantu ya para pegawai-pegawai di sana supaya bisa mendapatkan ilmu yang terus-terusan. Dan ya menurut saya punya dinasnya Yusri. Kalau yang lain gimana? Mau menambahkan, kalau di Biro BUMD tuh kami tiap bulan ada evaluasi kinerja. Nah, itu kita tuh selalu mengundang narasumber berupa tenaga ahli yang mempunyai ahli di bidang-bidang masing-masingnya. Seperti di ahli hukum, ahli keuangan, ahli perbankan, seperti itu. Oke, ada lagi. Kalau saya sih sama dinasnya Yusril sih milihnya. Sama sih, saya juga milih Dinas Yusril, Biro BUMD. Karena ya seperti jelasin kan ada infos juga kan. Kalau misalnya yang Iqbal itu ada juga eksternal, tapi eh, itu enggak gimana itu. Kalau misalkan penjadwalan yang eksternal itu gimana, Bal? Kalau penjadwalan eksternal itu biasanya nunggu undangan dari Oh, pihak kementerian gitu. Dan ya kadang tentatif gitu, kadang enggak. Jadi kurang lah menurut saya sendiri. berarti mungkin untuk itu ya Yusril ya, Biro BUMD. Soalnya ada in-house trainingnya itu. Terus ada tiap bulan juga kan ada evaluasi. Baik, semuanya mungkin sudah memberikan pendapat ya. Namira tadi juga dari Biro Bia kan. Oleh karena itu, untuk core value kompeten, maka di Biro BUMD dan Investasi dan Administrasi Daerah, itu yang paling mendekati core value kompeten. Selanjutnya, dengan core value harmonis, dipersilakan. Untuk core value harmonis di dinas saya itu pegawai yang bekerja di Dukcapil kan tidak hanya orang yang berlatar belakang suku Sunda gitu, orang Jawa Barat gitu. Tapi banyak yang bekerja di sana, kayak ada orangnya dari Lampung, ada dari Jawa Tengah, terus juga ada dari Sumatera Utara juga. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif, di Dukcapil Jabar itu selalu sering mengadakan olahraga bersama setiap minggunya, seperti senam hari Jumat pagi dan juga badminton setiap hari Kamis malam. Mungkin itu cukup. Kalau dinas lain bagaimana? Kalau dari dinas saya, untuk nilai yang harmonis, itu yang pertama itu di instansi saya tidak mendiskriminasikan pegawai yang latar belakangnya berbeda. Eh, Banyak pegawai di kantor Biro Bia itu yang tidak hanya dari Sunda saja, ada yang dari Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Lalu untuk yang suka menolong orang lain, kita tuh pegawai di sini tuh saling bantu ketika ada teman yang kesusahan. Setelah itu untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif, kita juga saling menjaga kerukunan antar rekan kerja, seperti mengadakan senam bersama di hari Jumat di pagi hari demi merekatkan hubungan antar pegawai. Sekian. Baik, untuk di dinas saya, penerapan nilai harmonis ya, yang menghargai setiap orang apapun latar belakangnya itu kurang lebih sama seperti Yusril dan Meli.
ada keragaman, namun semuanya diberikan kesempatan yang sama. Kemudian untuk suka menolong orang lain itu bisa dilihat dari contoh sederhana ketika ada penggunaan Zoom biasanya untuk rekan-rekan kerja yang mungkin kurang paham maka dibantu oleh rekan kerja lain yang lebih memahami Zoom. Kemudian terkait membangun lingkungan kerja yang kondusif itu mungkin salah satunya ya kalau ada masalah biasanya didiskusikan atau dimusyawarahkan agar nggak ada tuh masih nggak mau nyapa atau memutus tali silaturahmi. Sekian dari dinas saya, silahkan dilanjut ke Namira. Ingin menjawab, sama seperti Yusril, di Biro BUMD itu apa ya, orang-orang pegawai-pegawainya ini sangat menghargai latar belakang masing-masing pegawai gitu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, adanya perbedaan suku, budaya. Nah, mereka itu apa tidak melakukan diskriminasi, bahkan mereka tuh penasaran gitu dan minta diajarin gitulah istilahnya. Gimana sih bahasa daerahnya ini kayak gitu. Kemudian jika ada suatu pekerjaan yang mungkin dirasa berat, sering dari kami itu melakukan pembagian tugas secara bersama-sama agar pekerjaan itu lebih bisa terasa ringan. Kemudian terkait membangun lingkungan kerja yang harmonis, sering diadakan kantor kami ini sering mengadakan acara yang ditunjukkan oleh seluruh pegawai, seperti waktu memperingati 17-an kemarin kita mengadakan lomba, kemudian buka bersama, makan bersama, kemudian beberapa bulan yang lalu sempat melakukan gathering ke luar kota gitu. Terima kasih. Baik, izin kalau untuk core value harmonis itu kalau di kantor saya itu hampir sama ya. Hampir sama seperti dinas yang lain, yang mana di dinas saya itu yaitu memiliki lingkungan kerja yang harmonis. Itu terlihat dari pegawai saling support, baik latar belakang yang berbeda ataupun agamanya. Terus juga sama seperti Namira, kantor saya juga sering mengadakan acara yang mempererat hubungan antar pegawai, seperti olahraga bersama, kan perayaan hari bersama kayak Agustusan itu dan lain sebagainya. Namun ada juga eh, kantor saya itu kan kalau dari nilai harmonis itu perbedaan itu bukanlah yang menjadi penghambat. Kalau dari segi untuk melayani customer, kami itu kan nggak ada yang membeda-bedakan baik itu pengusaha yang memiliki apa eh, dana yang besar ataupun dananya yang masih menengah ke bawah. Jadi semuanya sama lah untuk perizinan. Tapi kecuali sih ya, kecuali untuk eh, keadaan tertentu ada syarat tertentu baru kami layani seperti VVIP gitu. Baik, mungkin itu saja. Baik, siapa nih yang menurut kalian yang paling mendekati core value harmonis? Mangga, siapa dulu yang mau berpendapat? Kayaknya semuanya hampir sama ya, atau emang sama deh kayaknya ya. Ya, hampir Bisa nggak ya sama kalau semua. misal digabungin aja gitu, atau harus milih satu? Eh, Kalau itu mungkin gimana ya? Mungkin kesepakatan kita aja kali ya, biar nanti ya ada argumen gitu. Sama sih juga, kurang lebih sama. Tapi tadi ada poin plusnya di biro biaya. Karena ada kegiatan bersama gitu. Apa tadi, gathering ya kalau nggak salah kemana gitu. Iya, iya, Nah, gitu. sering Mm-mm. melakukan gathering gitu. Mantap. Kalau dari saya sih seperti itu. Oke, yang lain gimana? ya sama sih kayak Iqbal, mungkin itu ya biro BIA ya. Nah, itu karena sering gathering, tapi soalnya beda kayak dinas saya itu masih belum ada itu gathering yang rutin gitu.
Malah cuma ada event tertentu atau akhir tahun itu paling gitu. Kalau dari dinas saya. Izin menambahkan juga, jadi kan kebetulan salah satu tupoksi di instansi saya itu adalah apa ya, melakukan monitoring dan evaluasi gitu, karena eh, penerima pelayanan kita adalah BUMD, jadi itu kita sering melakukan monef aset BUMD gitu. Nah, di kesempatan melakukan monef itu kadang tuh apa ya, misal nih ditunjuk untuk beberapa orang untuk melakukan perjalanan dinas ke sini untuk melakukan monef. Nah, itu tuh kita memanfaatkan kesempatan itu untuk membangun apa ya, membangun rasa harmonis lagi gitu, biar komunikasinya di kantor lebih baik gitu. Dan itu juga menjadi ajang untuk mencari tahu lebih dalam gimana sih orang ini gitu sih. Terima kasih. Baik, teman-teman. Kalau Meli sendiri gimana? Eh, menurut saya sebenarnya hampir semua dinas yang ada di sini itu memiliki kegiatannya masing-masing ya untuk bisa merekatkan keharmonisan waktu bekerja. Tapi kalau untuk milih salah satu di antara ini tuh sebenarnya agak bingung ya. Karena sebenarnya semuanya hampir mirip gitu. Tapi kalau itu boleh Biro BUMD sih. Karena mungkin kegiatannya nggak cuma waktu kegiatan olahraga gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan lain kayak misal waktu melakukan perjalanan dinas kemana gitu. Sekalian bisa merekatkan kebersamaan. Baik, kita sudah mendengar ya eh, jawaban dari masing-masing mengenai dinas mana sih yang kiranya mendekati core value harmonis. Dari Meli tadi sama Biro BUMD, saya sendiri juga Biro BUMD, dan rekan-rekan yang lain pun juga merasa demikian. Maka untuk core value harmonis kita tetapkan yang Biro BUMD ya, Biro BUMD Investasi dan Administrasi Daerah. Mm-mm. Baik, selanjutnya kita lanjut ke core value loyal. Untuk Meli dipersilakan. Untuk core value berakhlak loyal di dinas saya itu eh, untuk setiap hari Senin pagi selalu mengadakan apel dan upacara untuk kegiatan atau ke hari-hari penting. Selanjutnya juga dalam penyelesaian tugasnya, pegawai di Sdukcapil itu sendiri sering bekerja kadang-kadang melebihi jam pulang, lewat dari jam 4. Nah, hal tersebut itu menurut saya mencerminkan bahwa pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Mungkin cukup sekian. Kalau dari instansi saya, untuk poin yang loyal, untuk panduan yang memegang teguh ideologi Pancasila UUD 1945, sistem pada NKRI, serta pemerintahan yang sah, itu kami tiap Senin pagi ada apel. Selanjutnya untuk yang menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara, itu berupa tidak melanggar aturan yang ada. Setelah itu, menjaga rahasia jabatan dan negara. Kalau di kami itu, kami kan menerima data-data dari BUMD. Nah, contoh untuk dikaitkan dengan hal tersebut itu tidak menyebarkan data BUMD secara cuma-cuma kepada orang lain. Sekian. Dari dinas saya sendiri, di Snaker Trans, untuk menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara itu bisa dilihat dari media sosialnya di Snaker Trans ya. Secara tersurat, yang bisa kita lihat bahwa kata-kata yang dipilih, kalimat-kalimat yang dipilih, bahkan postingan yang diupload itu bahasanya apa ya, yang aman lah gitu, yang tidak menimbulkan
stigma negatif. Kemudian untuk rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar itu bisa dilihat dalam beberapa kegiatan ya. Salah satunya itu adalah job fair. Rekan-rekan yang terlibat dalam kegiatan job fair itu mengorbankan waktu, tenaganya untuk mensukseskan kegiatan job fair. Terakhir, terkait menjaga rahasia jabatan dan negara itu sih lebih ke bagian keuangan ya. Informasi-informasi keuangan itu di-keep di dinas sendiri gitu, dan nggak sembarang dikasihkan ke orang lain. Dari dinas saya itu aja, silahkan ke Namira. Izin di dinas saya, para pegawai di dinas saya itu selalu memberikan kinerja terbaik, digambarkan dengan selalu mengikutinya peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengambil suatu keputusan gitu. Terus juga seperti di Disduk Capil tadi ya, banyak pegawai di sini yang rela mengorbankan waktu istirahatnya di luar jam kerja, bahkan waktu weekend untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dirasa perlu untuk segera diselesaikan gitu. Kemudian senantiasa menjaga sikap dan lisan dimanapun berada, baik secara fisik maupun dalam bermedia sosial. Kemudian berkomitmen untuk tidak menyebarkan dokumen penting kepada siapapun yang tidak memiliki kepentingan. Sekian, terima kasih. Baik, izin untuk dinas saya DPMPTSP pada core value loyal, loyal itu sendiri kalau misalkan di panduan perilakunya yaitu memegang teguh ideologi maupun peraturan-peraturan. Kalau di dinas saya sendiri itu sangat sesuai juga karena eh, dinas saya itu mengimplementasikan maklumat pelayanan yang mana isinya itu menyatakan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan juga apabila tidak sesuai, dinas kami itu siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian sama seperti Yusril juga, dinas kami menyelenggarakan apel atau upacara. Kalau apel kan setiap hari Senin dan upacara kalau misal ada event-event gitu. Terus untuk apa lagi ya? Nah, terus dinas kami juga sering melaksanakan tugas hingga melebihi waktu pulang. Bahkan hari libur pun dinas kami itu tetap melakukan pelayanan seperti perizinan. Seperti kemarin itu dinas luar ke Bogor dalam rangka untuk eh, apa eh, pembuatan NIB izin berusaha. Nah, itu kan di luar jam kerja. Baik, mungkin aja dari dinas saya, dari saya. Baik, eh, semuanya sudah menjelaskan penerapan nilai loyal di tempat kerja masing-masing. Maka silahkan pada yang mau berpendapat. Dari Norman mungkin. Norman, menurutmu siapa nih yang paling mendekati core value loyal? Ini juga hampir sama sih, ya kan? Pendapat setiap teman-teman juga hampir sama. Jadi bingung mau milih dinas mana. Kalau saya sendiri eh, condongnya di ya mungkin dinas saya juga ya, karena dari hal maklumat perizinan dan pelayanan ini tuh. Mungkin itu kalau dari saya. Yang lain silahkan. Meli, Yusril, atau Namira. Kalau dari saya sih setuju juga dinasnya Norman, karena kalau soal perizinan itu harus sesuai maklumat dan peraturan yang ada. Izin, saya sama sih DPMPTSP juga sangat loyal gitu ya, tercermin dari yang melaksanakan tugas hingga melebihi waktu pulang itu, bahkan saat weekend itu benar-benar melakukan tugas sebagai memberikan pelayanan gitu. Terus juga mengimplementasikan maklumat pelayanan dan sanggup menerima sanksi jika
tidak sesuai gitu. Terus juga yang dari Disnaker Trust tadi juga oke, yang bisa dilihat dari media sosial itu kata-kata yang dipilih pada postingan itu bukan kata-kata yang nantinya akan menyebabkan huru-huru gitu. Dari Mary ada jawaban? Sebenarnya kurang lebih semuanya hampir sama ya jawabannya dan hampir mirip-mirip gitu. Tapi kalau misal boleh milih, lebih condong ke dinas DPM PTSP sih. Itu karena ya itu tadi dia itu sudah mengimplementasikan maklumat pelayanan, terus juga dicerminkan dengan bekerja melebihi waktu yang ditentukan. Itu termasuk bagian dari core value loyal sih, kalau menurut aku. Baik, kita bisa melihat ya teman-teman, eh, tiga atau hampir semuanya condong ke DPMPTSP sebagai dinas atau instansi yang menerapkan nilai loyal yang paling mendekati ya. Baik, kita lanjut lagi untuk core value berikutnya yakni adaptif. Untuk Meli dipersilakan. Untuk core value adaptif itu sendiri kan memiliki definisi, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan-perubahan. Nah, di Sdukcapil Jabar itu sendiri terus berupaya berinovasi, yaitu contohnya dengan membuat aplikasi menggunakan spreadsheet agar dapat mempermudah proses pencatatan pengeluaran. Terus juga ada aplikasi Excel untuk mencatat rekap pajak. Terus selain itu kan setiap masing-masing dinas itu ada pejabat, bukan pejabat, pengelola SIPD. Nah, SIPD itu kan seperti yang kita tahu itu sampai sekarang masih dalam proses penyempurnaan sehingga setiap waktunya itu ada perubahan-perubahan. Nah, untuk pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sendiri sangat peka dan responsif dalam menghadapi perubahan-perubahan aplikasi SIPD itu sendiri. Mungkin sekian. Kalau di kantor saya untuk nilai adaptif, untuk yang cepat menyelesaikan diri menghadapi perubahan itu ada proses keuangan yang dilakukan melalui aplikasi SIPD. Kemudian untuk yang terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, itu di kantor kami ada aplikasi Simolek untuk sistem pelaporan keuangan BUMD. Jadi semua BUMD nantinya menginput data-data keuangan seperti aset, liabilitas sama ekuitas itu di Simolek agar terintegrasi data-data di BUMD. Selanjutnya untuk yang bertindak proaktif itu kita setiap pegawai itu diharuskan untuk memberi pendapat ketika rapat. Sekian dari saya. Selanjutnya dari dinas saya di Snaker Trans untuk core value loyal dengan perilaku cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik itu bisa dilihat dari perubahannya yang semula pelayanannya itu offline menjadi online. Salah satu contohnya terkait hubungan industrial ada bisa lewat pengaduannya lewat SIKI, Sistem Informasi Komunikasi Hubungan Industrial. Kemudian terkait apabila di ketenaga kerjaan itu ada pelanggaran, penerapan norma K3 itu tidak sesuai, maka bisa dilaporkan melalui Siap Kakak. Itu wewenangnya di bidang pengawasan. Kemudian terkait pelaksanaan joper di bidang penempatan tenaga kerja juga mempunyai aplikasi yakni dengan nama SIJU atau Sima Juara. Terkait selanjutnya untuk perilaku terus-menerus melakukan perbaikan untuk mengikuti perkembangan teknologi, itu perubahan pendaftaran transmigran ya, yang semula itu datang ke dinas untuk mendaftar sebagai calon transmigran, sekarang dilakukan terpusat melalui Sibar Duktrans yang dikembangkan oleh Kemendes PDTT. Terkait bersikap proaktif, itu mungkin contohnya rekan-rekan saya ya yang di Disnaker Trans,
apabila diberikan tugas yang sifatnya itu baru, mereka mencoba mencarinya, baik itu dari segi ketentuan peraturan atau menanyakan ke orang lain yang sebelumnya pernah mengerjakannya. Sekian dari dinas saya. Mangga silahkan lanjut ke Namira. Kalau di dinas saya itu tergambarkan dari para pegawainya yang mau mencoba cara baru yang lebih efektif dan efisien untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian selalu memiliki inovasi dalam menyelesaikan pekerjaan agar pekerjaan tersebut tuh bisa terselesaikan secara maksimal gitu. Dan kemudian mereka juga antusias dan aktif dalam mencari tahu dan belajar jika memperoleh suatu pekerjaan yang sebelumnya tuh belum pernah dikerjakan gitu dan belum dia pahami. Jadi mau untuk belajar secara terus-menerus gitu. Terima kasih. Baik, kalau dari dinas saya sendiri, DPM PTSP, untuk core value adaptif, yaitu di mana adaptif sendiri itu selalu berantusias terhadap perubahan. Nah, kalau di dinas saya sendiri, itu mungkin sama juga seperti Namira, yaitu dalam praktiknya sendiri, yaitu selalu eh, apa, kalau di dalam praktiknya sendiri, dinas saya itu selalu mempelajari sistem digital dalam rangka mendukung pekerjaan kantor. Misalkan seperti dari format BPK itu kan ada seperti merekap perjalanan dinas. Nah, ini lagi on progress dalam pembuatan sistem rekap perjalanan dinas dan pajak sesuai dengan format BPK. Terus juga di dinas saya itu, yaitu dituntut untuk bisa masuk ke vertikal dan horizontal dalam namanya team of team. Nah, itu baik dari bidang misal penanaman modal maupun ke perizinan itu bisa digabung dalam timnya itu, tergantung ketua tim yang merekrut. Terus untuk para pegawai juga sangat adaptif dalam menghadapi tekanan baik dari tekanan internal maupun eksternal. Terus juga terbukti bahwa di dinas saya itu eh, selalu menyesuaikan dengan perubahan, baik itu reformasi birokrasi, itu terlihat dari Pergub 22 tahun 2022 tentang SOPK, yang mana dinas kami itu ada bidang-bidang, tapi sekarang untuk sistem dan keuangannya itu balik semua ke sekretariat. Jadi bidang-bidang itu dihilangkan jadi satu sekretariat. Makanya dibikin tim of team. Jadi bekerjanya itu lebih fleksibel. Baik, mungkin itu saja. Silakan vote atau memilih kiranya yang mana yang paling mendekati core value adaptif. Siapa dulu? Mangga silahkan. Kalau dari saya untuk yang adaptif menurut saya itu di Disnaker Trans ya. Soalnya hal-hal terkait ketenaga kerjaan dan diatur dengan berbagai aplikasi yang rumit itu seperti yang disebutkan Iqbal tadi yang banyak sekali aplikasinya. Menurut saya yang paling adaptif itu Disnaker Trans. Saya setuju dengan Yusril, yaitu OPD Disnaker Trans karena adanya perubahan-perubahan metode dalam melakukan pelayanan yang tadinya secara offline sekarang semuanya terintegrasi melalui sistem gitu. Jadi lebih lebih mudah juga gitu. Dan menurut saya itu merupakan suatu bentuk adaptasi dari yang tadinya offline sekarang secara online. Kalau saya sendiri juga setuju sama pendapatnya Yusril dan Namira, yaitu untuk untuk core value adaptif itu dinas disnaker disnaker trans ya. Kenapa? Karena disnaker trans itu yang tadi sesuai dijelaskan oleh Iqbal, bahwa dinasnya Iqbal itu sudah melakukan perubahan pelayanan dari mulai offline diarahkan menjadi online akibat dari pandemi COVID, dan itu menurut aku merupakan
perubahan yang memang benar-benar sangat terasa ya, karena kan waktu itu COVID, jadi ya seperti itu. Baik, mungkin kita sudah mendengar ya, 3 dari 5 orang di sini sudah memilih Disnaker Trans sebagai instansi yang menerapkan ya, yang paling menerapkan nilai adaptif. Oleh karena itu kita lanjut ke core value ASN yang terakhir, yakni kolaboratif. Untuk Meli dipersilakan. Untuk core value yang terakhir itu ada kolaboratif ya. Definisinya itu membangun kerjasama yang sinergis. Nah, upaya yang dilakukan di Sukcapil dalam mengimplementasikan core value berakhlak yang terakhir ini, pegawai ASN maupun non-ASN selalu bekerja sama dan berkontribusi dengan baik dalam kegiatan-kegiatan besar seperti rapat evaluasi administrasi kependudukan se-Jawa Barat gitu-gitu. Lalu selain itu di Dukcapil juga telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan dinas-dinas lain di Jawa Barat seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemukiman dan Perumahan, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, lalu yang terakhir ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Mungkin sekian, dilanjut oleh Yusril mungkin untuk Biro BUMD. Untuk di Biro BUMD, untuk poin nilai kolaboratif, itu kita ada kontrak kinerja untuk tiap pegawai. Jadi setiap pegawai pasti diberi kesempatan untuk memberi kontribusinya untuk kantor. Selain itu, adanya kolaborasi antara verifikator keuangan dan pengelola keuangan untuk menghasilkan pengusahaan keuangan yang baik. Selain itu ada kerjasama antar bagian dalam pembuatan Renstra BUMD. Sekian. Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, penerapan core value kolaboratif yang pertama dengan perilaku memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dapat dilihat dari contoh pelaksanaan HUT RI pada tahun 2022 kemarin. Semua bidang, semua pegawai ikut turut berkontribusi dalam menyukseskan perayaan hari ulang tahun tersebut. Dan untuk perilaku terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, kita dapat dilihat dari kerjasama ya antara bidang penempatan dengan Balai Latihan Kerja Mandiri. Itu sama-sama unit kerja di Disnaker dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian bagi calon transmigran. Jadi calon migran transmigran tersebut dilatih oleh BLK Mandiri atau Balai Latihan Kerja Mandiri. Terakhir, untuk perilaku menggerakkan dan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, kita ambil contoh ketika ada PMIB atau PMI yang bermasalah. Jadi ketika ada PMI bermasalah, maka Disnaker Trans, BP2MI, Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia, sampai dengan Asosiasi Purna Pekerja Migran Indonesia untuk menangani masalah PMI tersebut. Itu aja dari dinas saya, silahkan dilanjut ke teman yang lain. Kalau dari dinas saya itu tercermin dari adanya selalu memberikan kesempatan kepada pegawai lain untuk menyampaikan pendapatnya gitu dalam pengambilan suatu keputusan seperti saat sebelum diadakannya RUPS kami dipercaya untuk membuat telaahan yang nantinya akan mendukung suatu pengambilan keputusan. Kemudian dilakukannya musyawarah bersama dengan pegawai lain serta sering melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain untuk mengerjakan suatu proyek. Itu digambarkan dengan dibentuknya team of team ya, suatu proyek yang diinisiasi oleh Pak Sekda. Kemudian selanjutnya adalah mempercayakan kepada pegawai yang ada untuk melakukan pembaharuan pada sistem aplikasi Simol Jabar. Terima kasih. Baik, untuk dinas saya di PMPTSP pada core value kolaboratif sendiri, yang kita ketahui kolaboratif itu kan membangun kerjasama yang sinergis. Kalau dinas saya itu sudah bersifat kolaboratif karena dalam perizinan itu bukan hanya dilakukan oleh DPMPTSP,
Tetapi ada juga pertimbangan teknis lain, kayak misal eh, perizinan air tanah itu kan eh, kita butuh bersinergi dengan dinas sumber daya air, terus juga hasil hutan dengan dinas kehutanan, terus misalkan ada tambang kan ada dinas lingkungan hidup dan sumber terus apa dinas apa namanya pokoknya dinas lingkungan hidup dan apa itu terus kemudian untuk pendidikan juga kan ada perizinan buka misalkan ada sekolah swasta atau sekolah negeri itu juga butuh izin itu berkolaborasi dengan dinas pendidikan terus eh, untuk di dinas saya sendiri juga berkolaborasi dengan DPM PTSP kabupaten dengan kota itu tercermin dari setiap bulannya mengadakan rakor di DPM PTSP satu di Provinsi Jawa Barat, yang mana itu untuk mencari tahu di mana keunggulan keunggulan setiap daerah dalam investasi penanaman modal, juga masalah-masalah terkait perizinan. Itu juga untuk investasi juga kolaborasi dengan Biro BI. Baik, mungkin itu saja. Baik, kita sudah mendengar ya penjelasan dari teman-teman terkait penerapan core value kolaboratif di tempat kerja masing-masing. Bagi yang mau berpendapat atau memilih kiranya siapa yang paling dekati atau yang paling bagus penerapan nilainya, maka silakan. Kalau dari saya itu ada dua ya, DPM PTSP sama Disduk Capil. Untuk yang di PTMC, yang dinas Norman itu soalnya kan berkaitan langsung dengan pihak lainnya. Jadi eh, tingkat kolaborasinya pasti tinggi. Untuk yang dinas kependudukan itu kan mereka membawahi Disduk Capil kabupaten kota sehingga pasti bakal ada kolaborasi antar dinas kabupaten kota ke provinsi sehingga terciptanya sinergi antar dinas kependudukan itu. Angga dilanjut, rekan yang lain yang mau berpendapat. Kalau Norman gimana? Memilih kiranya dinas atau instansi apa nih? Mau nanya untuk di Capil itu kolaborasi juga dengan BPS juga ya kalau nggak salah ya. Benar nggak sih? Badan Pusat Statistik gitu untuk Untuk mencatat. Nah, mencatat ini data kependudukan. nah, Iya, sekarang datanya sudah terpusat ke Kemendagri. itu Kemendagri ya. Ini. Kalau dengan BPS itu gimana? Hmm, kalau untuk BPS sendiri, saya kurang tahu ya, soalnya itu kan em, di bagian teknis. Nah, kebetulan saya kurang ini, belum terlalu belajar ke bagian teknisnya. Itu jadi mohon maaf belum bisa menjawab. Jadi gimana teman-teman? Untuk core value kolaboratif siapa nih yang mau dipilih? Kalau dari Iqbal, milih yang mana? Kalau dari saya sendiri ya, sebenarnya cukup bingung juga gitu antara DPM PTSP atau Disduk Capil gitu. Kalau DPM PTSP tadi kan dijelaskan oleh Norman, yaitu juga koordinasi ke DPM PTSP Kabupaten Kota, kemudian juga bekerja sama dengan dinas-dinas lainnya, yang pendidikan,
yang masalah perizinan tanah ya tadi, perizinan apa tadi, air tanah ya. Itu juga dengan dinas yang kiranya membidangi masalah tersebut ya. Jadi kalau secara condong sih mungkin ke dinasnya Norman. Gimana dari Namira? Izin, kalau saya juga lebih condong ke DPM PTSP ya, karena kolaborasinya itu tidak terpusat hanya di pemerintah Provinsi Jawa Barat gitu, namun juga turun ke kabupaten kota gitu. Jadi apa ya, kolaboratifnya lebih lebih mendalam gitu. Baik. Kalau Yusril gimana Yusril? Baik, kalau saya lebih ke dinasnya Norman juga sih. Dinasnya Norman ya. Oke, kalau gitu maka untuk penerapan core value kolaboratif kita pilih DPM PTSP ya sebagai instansi yang hampir mendekati penerapannya. Eh, Gimana teman-teman? Ada yang mau berkomentar lagi? Baik, kalau misal tidak ada ya, maka saya rangkum jawaban dari teman-teman semua. Untuk core value berorientasi pelayanan, yang dipilih adalah DPM PTSP. Untuk core value akuntabel, itu DPM PTSP lagi. Kemudian untuk core value kompeten dan harmonis, itu Biro BUMD Investasi dan Administrasi Daerah. Untuk loyal, DPM PTSP, adaptif, Disnaker Trans, dan yang terakhir, kolaboratif, DPM PTSP. Sekian diskusi dari kelompok 4.1 tentang penerapan masing-masing nilai berakhlak di tempat kerja masing-masing. Demikian dari kelompok kami. Kalau ada salah dan hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.